dari misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, maka yang perlu juga dipahami adalah kita tidak boleh mengikuti gaya tarkib bahasa Indonesia. Sudah berlaku tarkib bahasa Arab. Ya. Misalnya kata dalam bahasa Indonesia itu polanya adalah pola aktif. Maka tidak mesti bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi pola aktif. Bisa jadi dalam pola pasif. Pola pasif. Ya. Misalnya saya contohkan saja dalam bahasa Indonesia, ada kalimat yang berbunyi gini. Buku yang dibaca Ali itu adalah buku bahasa Arab atau kitab bahasa Arab. Kitab yang dibaca oleh Ali itu adalah kitab bahasa Arab. Ya. Itu kan pola pasif. Kitab yang dibaca oleh Ali itu adalah kitab bahasa Arab. Ya. Ketika kita ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, kitab yang dibaca oleh Ali itu adalah kitab bahasa Arab, maka pola yang pasif dalam bahasa Indonesia itu ya, bisa berubah menjadi pola yang aktif. Ya. Kalau dia diterjemahkan dalam pola yang pasif, maka terjemahan dari kitab yang dibaca oleh Ali itu adalah kitab bahasa Arab. Cukup kita mengatakan Alkitab atau Kitabul Lughal Arabiyah Quri'ah atau Quri'ah Kitabu Lughatil Arabiyyah. Kutiba Quri'ah Kitabul Lughatil Arabiyyah. Jadi kutiba Quri'ah dibaca kitab Al-Lughati Al-Arabiyyah. Kitab bahasa Arab. Karena kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab, subjeknya ketika kalimatnya pasif, maka tidak muncul. Ya. Objek memposisikan diri menjadi subjek. Dan gitu. Sederhananya seperti itu. Tapi makna ketika kalimat yang tadi dalam bahasa Arab Indonesianya pasif diterjemahkan dalam bahasa Arabnya dalam pola yang pasif juga, maka kalimat tersebut tidak akan sempurna. Orang akan bertanya, kitab yang dibaca itu siapa yang membaca Ali itu? Siapa yang kitab itu ya kitab yang dibaca itu adalah kitab bahasa Arab. Pertanyaannya siapa yang membacanya? Kan gitu. Sementara dalam bahasa Indonesia itu jelas pelakunya adalah si Ali. Oleh karena itu, ketika mengkonversikannya ke dalam bahasa Arab, yang tadinya kalimatnya pasif dalam bahasa Indonesia, maka bisa jadi kalau tuntutannya adalah kejelasan makna dalam teksnya, teks tulisan tadi, teks terjemahan itu, maka mau tidak mau harus dikonversikan, diterjemahkan dalam pola yang aktif. Menjadilah misalnya Alkitab alladzi qara'ahu. Saya ulangi, Alkitab alladzi qara'ahu Aliyun huwa kitabul lughatil arabiyyah. Jadi seperti itu. Alkitab alladzi qara'ahu Aliyun huwa kitabul lughatil arabiyyati. Kalimatnya menjadi kalimat pasif, aktif. Yang tadinya kan kalimat pasif dalam bahasa Indonesianya. Kitab yang dibaca oleh Ali itu adalah kitab bahasa Arab. Maka ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab, strukturnya yang tadinya adalah pasif menjadi aktif. Ya, menjadi aktif. Sekalipun saya katakan tadi bahwa kalimat tersebut bisa saja diterjemahkan dalam pola yang sama, pola yang pasif. Ya, pola yang pasif. Namun akan mengurangi ya, atau boleh dikatakan akan menjadi tidak sempurna kalimat tersebut. Yang dimaksud tidak sempurna adalah orang akan bertanya, kitab yang dibaca itu adalah kitab bahasa Arab. Siapa yang membaca kitabnya? Kan gitu. Sementara dalam konteks bahasa Indonesia tadi, jelas pelakunya adalah Ali.
Nah, saya ulangi, ini satu contoh. Satu contoh, misalnya ada kalimat tadi dalam bahasa Indonesianya, kitab yang dibaca oleh Ali itu adalah kitab bahasa Arab. Jika kita ingin menerjemahkan sesuai dengan konversi atau sesuai dengan bahasa aslinya, lughah al-masdariyah ya lughah al-Indonesia ala tarkibil majhul atau dalam pola yang majhul, pola yang pasif, maka akan tidak sempurna kalimat tersebut. Akan tidak sempurna. Nah, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kalimat tersebut menjadi tidak sempurna, maka pola yang seperti itu tidak lebih baik dihindarkan. Bagaimana cara menghindarkannya? Caranya adalah dikonversikan dalam bahasa Arab, tapi tidak mengikuti tarkib atau pola pasif seperti yang ada dalam bahasa Indonesia. Dijadikan pola yang aktif. Menjadilah tadi Alkitab alladzi qara'ahu Aliyun kitabul lughah huwa, atau langsung saya tak pakai huwa boleh juga. Kitabul lughah al-Arabiyah. Seperti itu. Ya, itu kalau dikonversi dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Begitu halnya dengan wa 'alal aqs min al-lughatil arabiyyah kal lughah al-masdariyah ila al-lughah al-mahdhufah hiya al-lughah al-Indonesia. Begitu juga dengan sebaliknya. Wa 'alal aqs dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Seringkali kita menemukan teks-teks Arab yang ketika dikonversi, diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, struktur yang ada di dalam bahasa Arab itu mengalami perubahan struktur. Menjadilah pola struktur atau struktur bahasa Indonesia. Jadi tidak menggunakan struktur bahasa Arab, kita menggunakan struktur bahasa Indonesia. Ya. Atau juga bahkan makna. Bahkan makna. Ya. Ya. Tidak hanya struktur, tapi bahkan juga makna. Makna. Misalnya, saya contohkan saja pada ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is ya wa atbi'il sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Ya. Ini kita coba lihat dalam perspektif bukan kaidahnya. Coba kita lihat dalam perspektif makna. Makna kata. Juga akan mengalami perubahan makna kata. Dan makna kata dalam bahasa Arab, makna kata yang ada dalam bahasa Arab, itu tidak akan pernah persis dengan makna kata yang kita maksud dalam bahasa Indonesia. Misalnya, pada hadis itu ada kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu kan kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia menjadi kata bergaullah, pergaulilah manusia, berinteraksilah kepada manusia, kan gitu. Padahal kata bergaullah, berinteraksilah, itu lebih tepat dengan gunakan wa'ashiruhunna. Kalau dalam perempuan itu dalam ayat itu wa'ashiruhunna. Atau wa'amilhu. Amala yu'amilu. Amala yu'amilu. Wa'amilhum. Ya. Tapi tidak dengan kata khaliq. Nah, ketika kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata khaliq wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kita terjemahkan dalam makna kita, bahasa kita, bahasa yang bebas, itu bahasa yang kita terima dengan bahasa umumnya itu pergauli, komunikasilah, berinteraksilah, kan gitu. Padahal kata khaliq ini tidak hanya sekedar berkomunikasi, berinteraksi. Tapi kata khaliq di sini mengandung makna yang luas. Khaliq itu akar dari kata khalaqa. Mengalami berbagai bentuk versi perubahan ya dari kata khalaqa yakhluqu
menjadi khalqan, khaliqun, dan lain sebagainya, yang bahkan ketika bicara tentang akhlak, khuluqun jamaknya, itu juga berakar dari kata khalaqa. Nah, artinya bahwa mempergauli manusia itu tidak hanya berhubungan sosial, interaksi sosial, tapi juga syarat dengan nilai-nilai budi pekerti, akhlak. Seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan persis ketika teks bahasa Arab itu kita ingin terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu sesuai dengan makna dalam bahasa Indonesia. Kalaupun makna yang dikeluarkan itu hanya bersifat umum untuk mempermudah saja. Mendekati, makna yang mendekati saja. Apalagi misalnya kalimat, saya contohkan kalimat tauhid, syahadatain dengan kalimat syahadat itu kan, atau kalimat tauhid lah, yang berbunyi la ilaha illallah, ya, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kan pernah terjadi, ya, upaya kelompok-kelompok liberal ingin memaknai kata la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Ini versinya bisa dibaca hahu, itu tergantung nanti atas dasar komentar para pakar kaidah bahasa. Lepas dari itu semua, ada orang yang ingin menerjemahkan, atau kelompok liberal pada saat itu ingin menerjemahkan kata la ilaha illallah dengan kalimat tiada Tuhan selain Tuhan. Padahal kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa diartikan tiada Tuhan selain Tuhan. Tetap diartikan tiada Tuhan selain Allah. Karena kata ilahun ketika dimakrifahkan, karena kata ilahun itu adalah pola kata benda yang nakirah. Ketika dimakrifahkan, ilahun bukan menjadi Allah, tapi menjadi al-ilahu. Al-ilahu. Sehingga kata Allah dalam kalimat la ilaha illallah tidak bisa diterjemahkan dengan kata tiada Tuhan selain Tuhan. Tiada Tuhan selain Tuhan. Tetap terjemahannya adalah terjemahan tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu contoh yang selanjutnya. Lalu berikut ada lagi contoh lain. Kita sering menemukan kata sabar. Di dalam Al-Quran sangat banyak. Dalam hadis juga kita akan temukan banyak kata sabar. Sabar, ketika kita terjemahkan dalam Al-Quran, misalnya ada contoh kalimat yang sangat sederhana, ayat Allah yang sederhana. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang sabar. Bisakah kita terjemahkan kata sabar itu dengan kata yang lain dalam bahasa Indonesia? Tidak bisa. Karena bahasa Indonesia itu sangat, saya mohon maaf, ingin mengatakan jujur, bahwa bahasa Indonesia itu miskin dengan kosakata. Miskin dengan struktur jika dibandingkan dengan struktur dalam bahasa Arab. Ya. Kalaupun kita ingin menerjemahkan satu kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, terlebih dia berupa firman Allah, ayat Al-Quran ataupun hadis, maka apa yang kita terjemahkan itu tidaklah akan pernah mewakili, ya, secara utuh menjadi representatif makna yang utuh dari bahasa Arab itu. Tidak akan mungkin bisa. Karena bahasa Arab memiliki, ya, makna kata yang sangat spesialis dan memiliki struktur kata yang sangat beragam. Saya pernah sampaikan dulu, ketika Allah berbicara tentang hujan saja, ya, Allah menggunakan dengan diksi kata, kadang dengan kalimat matar, kadang dengan kata al-ghaus, kadang juga dengan kata yanzilu minas sama'i ma'a, atau anzalallahu minas sama'i ma'an misalnya. Itu dengan menurunkan air. Ya. Atau dengan ungkapan kata, diksi kata yang dipakai oleh Allah dalam firman-Nya dengan gunakan
al-matar. Atau juga dengan dalam ayat yang lain menggunakan atau diksi kata yang dipakai adalah al-ghaus. Al-ghaus. Apa perbedaan dari semua diksi kata yang ada itu? Pasti ada perbedaan. Ya, pasti ada perbedaan. Namun, ya, acap kali kita tidak begitu mengetahui secara mendalam makna-makna kata dalam struktur bahasa Arab, khususnya yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis. Jangankan kita, ya, sahabat saja di saat itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah mereka, ya, banyak atau sering terjadi ketidakpahaman sahabat tentang makna kata yang ada dalam Al-Quran. Bahkan satu saat seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul tentang makna khaytil abyad. Apa itu khaytil abyad? Bertanya sahabat tentang khaytil abyad. Ya. Ibarat benang jarum putih, benang putih. Bertanya sahabat apa maksud? Ya. Bertanya. Kenapa? Karena tidak mengerti tentang makna khaytil abyad itu. Itu saat itu Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Begitu kayanya kata atau kosakata dalam bahasa Arab. Termasuklah, saya ingin contohkan di ayat Al-Quran, ya, kata salah satu quru. Kan mungkin sudah sering mendengar, membaca, apalagi yang tugas di KUA misalnya. Salah satu quru terkait dengan masa iddah, ya, orang yang cerai atau apalah. Ya, itu ada salah satu quru. Apa makna quru itu? Ya, quru tidak bisa diartikan haid. Atau tidak bisa dimaknai dengan iddatu haid. Masa iddah, masa haid, iddah haid, haid. Tidak juga bisa diartikan iddatu tuhur, masa kesucian. Tidak. Maka kemudian dari kata quru ini melahirkan interpretasi di kalangan ulama fikih. Muncullah ragam hukum, konsekuensi hukum, istinbat hukum dari kata quru dalam Al-Quran itu. Berbeda pendapatlah para ulama fikih. Mulai dari mazhab Imam Syafi'inya, ya, atau kita ambil lebih tinggi Imam Malikinya, Imam Abu Hanifahnya, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Berbeda pendapat mereka tentang makna quru. Itu perbedaan makna saja sudah luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Belum tadi yang seperti yang saya contohkan, belum lagi struktur. Belum lagi struktur. Nah, pola-pola kalimat seperti yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi, itu sangat menuntut kita untuk lebih memperdalami kaidah bahasa dan makna kata. Tidak hanya itu, bahkan mengetahui posisi kata, apakah dia subjek, predikat maupun objek, juga sangat berpengaruh pada lahirnya makna, munculnya makna. Ya. Saya contohkan gini, dalam bahasa Arab. Coba saya mau tanya, siapa coba jawab silakan. Ini terjemahkan dalam bahasa Arab. Saya sebut saja dengan bahasa Indonesianya. Ya, seperti contoh gini. Anak Pak Soleh yang soleh itu, coba boleh ditulis. Anak Pak Soleh yang soleh itu soleh. Coba ditulis dulu. Nanti yang mau jawab silakan tunjuk tangan. Di moodnya dihidupkan. Ya. Nah, saya coba beri kalimat. Anak Pak Soleh yang soleh itu soleh. Anak Pak Soleh yang soleh itu soleh.
Ini kalimat kan harus dicermati. Mana subjek, mana predikat, mana objek. Atau mana juga keterangan. Kan gitu. Kalau dia tidak ada predikatnya, ya berarti kalimat itu adalah kalimat yang bersifat informatif dengan pola jumlah ismiyah. Ya, anak Pak Soleh yang soleh itu soleh. Kan gitu. Ya. Ya dari kalimat bahasa Indonesia ini, saya minta diterjemahkan dalam bahasa Arab lengkap dengan struktur tanda bacanya, harkatnya. Nah, yang mau coba-coba bolehlah tunjuk tangan. Dihidupkan anunya. Yang mau coba tunjuk jangan gini aja. Saya Ustaz salah. Saya ulangi ya, anak Pak Soleh yang soleh itu soleh. Silakan ada yang mau jawab atau mau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Ana Ustaz. Coba Mulyono. Anak soleh yang soleh Yang itu soleh itu soleh. Agak-agak sedikit bingung nih Ustaz. Coba kita makan. Al-waladus salihu salihun. Anak Pak Al-waladus salihu salihun. Benar Ustaz? Ya, belum tahu nih, belum kita jawab. Mungkin yang lain. Yang jelas kan dua, yang jelas maknanya tidak banyak nih ya, hanya dua kata saja. Anak sama soleh saja. Tinggal di al-waladus salihu. Waladus bingung juga. Waladus salih. Aduh, juga bingung tuh. Coba teman-teman. Coba yang lain. Yang lain silakan. Matikan dulu mananya. Yang lain. Siapa? Anasat. Muslih, Ustaz. Muslih, ntar saya lihat orangnya. Oke, Muslih. Gimana Muslih? Ibnu Salih as-salih salihun. Dihidupkan semua harkatnya. Ibnu Salihi as-salihi salihun. Ibnu Salihi as-salihi salihun. Ya, sekarang saya tanya. Anak Pak Soleh yang soleh. Yang soleh itu punya siapa? Anaknya, bapaknya, Pak. Bapaknya. Lalu soleh yang terakhir? Anaknya. Anaknya. Sekarang saya tanya, kenapa dibaca Ibnu Salihi, tidak Solihin? Karena di situ mudhofun ilaih dan di situ ada al-nya, Pak. Pak Soleh. Iya, di Pak situ Soleh yang itu dan nakira atau ma'rifah? Sudah Ma'rifah Ustaz. Ismul alam itu ya. Yang munsharif, yang sudah ma'rifah. Tidak perlu pakai al, langsung saja Ibnu Salihin, as-salihi, salihun. Salihun. Kan gitu deh. Jadi yang benar nanti Ibnu Salihin, as-salihi, salihun. Kenapa dibaca Ibnu Salihin, as-salihi? As-salihi itu kembali kepada si soleh yang pertama, bapak nih. Yang nama bapak ini namanya soleh. Dia punya anak, punya karakter, atau punya sifat, juga soleh. Maka soleh yang terakhir itu menjelaskan tentang kesolehan si anak. Menjadilah anak Pak Soleh yang soleh itu soleh. Ya. Anak Pak Soleh yang soleh itu soleh. Kalau yang dimaksud ya, bahwa yang soleh, ya, anak Pak Soleh yang soleh, itu adalah si anak, si bapak. Maka dia ngikutnya as-salihi. Dan gitu ya.
Sudah benar atau masih ada yang ingin bantah ini salah gitu? Kan? Nah, kadang dua makna kata yang sudah kita ketahui pun ketika disusun dalam pola-pola seperti tadi, itu kadang juga akan membuat kita bingung, rancu. Kapan kita akan menjadi tidak bingung? Ketika kita mengetahui posisi bacaannya. Ya, posisi bacaan. Posisi bacaan itu harus dipahami mulai dari mengenal kata benda dengan ragam dan karakternya. Saya ulangi. Untuk mengetahui posisi bacaan, itu dapat dikenal pertama adalah ragam kata dan karakternya. Apa yang dimaksud ragam kata? Ragam kata itu adalah kata-kata yang dalam perspektif bahasa Arab cukup ada 3 saja sebenarnya. Kata benda, kata kerja, dan kata bantu. Saya lebih senang menyebutnya dengan kata bantu. Kalau dalam istilah bahasa kitab itu disebut dengan huruf. Saya lebih senang menyebutnya dengan kata bantu saja. Ya. Jadi kata-kata itu yang harus diketahui. Lalu dengan ragam-ragamnya. Pola yang kita contohkan tadi adalah pola yang tidak satu pun ada kata kerja. Yang ada hanya kata benda dan kata sifat. Di dalam bahasa Arab, kata sifat pun akan dihukum seperti kata benda. Dihukum seperti kata benda. Ya. Mengenal karakter dari kata benda, itu menjadi penting. Ya, itu menjadi penting. Paling tidak pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan 2 kata benda dulu. Kata benda dalam pola benda, ya, kita sebut saja pola jamid. Pola jamid. Yang kedua adalah pola mushtaq. Pola jamid adalah kata benda yang baku, tidak memiliki akar kata. Tidak memiliki akar. Contoh sederhananya adalah, sambil contoh saja ya, al-ma'u, air, as-sama'u, langit. Ya. Itu pola kata benda yang tidak memiliki akar kata atau biasa juga disebut dengan ismun jamid atau ismul jamid. Ismul jamid. Isim jamid, isim yang keras dimaknanya itu bukan keras, bendanya keras, bukan itu hanya sekedar benda itu keras, tentu juga air itu tidak keras, tapi jamid artinya tidak memiliki akar kata. Yang kedua adalah kata benda yang memiliki akar kata, artinya benda itu bukanlah benda asal, tapi dia merupakan jelmaan dari kata kerja. Ya, jelmaan dari kata kerja mengalami proses tasrif, ya kemudian menjadi kata benda. Misal kata darasa yadrusu darsan. Darasa belajar atau telah belajar, yadrusu sedang atau akan belajar, darsan pelajaran. Sampai kemudian menjadi madrasah, tempat belajar. Ya. Darsan pelajaran itu menjadi kata benda. Madrasah atau madrasatun atau al-madrasatu menjadi kata benda juga melalui proses tasrif dari kata darasa yadrusu darsan. Kata darsan atau madrasah, madrasatun atau al-madrasatu, itulah pola kata benda yang mushtaq. Artinya bahwa kata benda itu adalah jelmaan dari kata kerja yang bermakna belajar. Darasa yadrusu darsan. Itu yang perlu kita ketahui. Dua jenis ini yang acap kali atau sering kali menjadi bagian struktur yang konkret dalam teks naskah bahasa Arab.
Al-Quran, hadis maupun makalah dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian tidak hanya itu, tapi juga kata benda perlu juga dilihat dari aspek, ya, aspek diterima atau tidaknya, atau aspek qubulu alal harakah, aspek menerima kata tanda baca ataupun tidak. Itu yang biasa dikenal dengan isim ghair munsharif dan munsharif, atau isim mutamakin, atau biasa juga disebut dengan istilah isim mutamakinun atau isim ghair mutamakkinin, isim yang bisa diharkati atau yang menerima tanwin, dan isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ini juga penting karena mengetahui struktur bahasa Arab pada pola kata benda yang bisa atau tidak menerima tanda baca, itu juga akan mempengaruhi si pembaca teks tersebut ketika teks itu tidak memiliki tanda baca atau harkat. Akan mempengaruhi. Dan juga akan mempengaruhi makna yang akan dimunculkan dari teks yang dia baca. Pertama, saya ulangi, akan mempengaruhi pada bacaan si pembaca terhadap teks. Ketika dia tidak bisa membedakan mana isim yang munsharif, mana pula isim yang ghair munsharif, mana isim yang bisa menerima tanwin, an, in, un, mana isim yang tidak bisa menerima tanwin, pola bacaannya hanya u atau a. Ya. Yang kedua, akan berpengaruh pada pemberian makna dalam kata benda tersebut. Ya, pemberian makna dalam kata benda tersebut sangat berpengaruh. Apalagi struktur yang ada pada susunan kata-kata tersebut adalah struktur yang tadi saya contohkan, yang objeknya itu berada sebelum subjek. Objeknya berada sebelum subjek atau sebaliknya. Ya. Subjeknya, fa'ilnya itu berada setelah objek. Itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, mengetahui identitas bahwa benda itu ada pola yang munsharif, yang bisa menerima tanwin, ada yang tidak, itu juga menjadi penting. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi kata-kata benda yang munsharif dan ghair munsharif? Ini yang penting. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, saya contohkan saja. Untuk mengidentifikasinya, isim yang ghair munsharif yang tidak bisa menerima tanwin itu pada umumnya adalah isim, ya. Halo? Bisa dengar ya? Itu pada umumnya biasanya adalah nama-nama nabi itu banyak ya. Para nabi itu banyak. Musa, Isa, ya. Banyak itu para nabi. Para sahabat ya banyak. Isim maksur, ya. Itu juga nanti kita jelaskan ke maksur dan lain sebagainya itu. Yang jelas itulah pola-pola yang isim ghair munsharif atau yang disebut dengan kata benda yang tidak bisa menerima tanwin. Sebaliknya adalah isim yang munsharif yang bisa menerima tanwin. Termasuklah kalimat Ahmad. Ahmadu. Tak boleh dibaca Ahmadun. Lalu kemudian ada orang namanya Ahmadun. Saya punya teman namanya Ahmadun. Namanya Ahmadun. Nah, bagaimana dengan nama teman saya misalnya yang bernama Ahmadun itu? Apakah melanggar aturan kaidah bahasa Arab? Ya, kalau yang dimaksud, ya, kalau yang dimaksud atau kalau yang nama Ahmadun itu dikaji dalam perspektif dalam kajian bahasa.
Tapi kalau dia hanya sekedar nama, silakan. Nama Ahmadun silakan. Tuh banyak juga nama-nama dalam saat kita ini, saat sekarang ya. Nama-nama yang kita pakai itu banyak nama-nama perempuan pada laki-laki. Ya. Kata Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Maisarah laki-laki atau perempuan? Perempuan, Laki-laki, Ustaz. Ustaz. Perempuan Ustaz. Perempuan. Fakta yang saat ini banyak nama perempuan namanya Maisarah. Padahal nama Maisarah itu nama laki-laki. Sahabat Nabi. Ya, yang menjualkan perniagaan barang dagangan Siti Khadijah itu namanya Maisarah. Itu laki-laki bukan perempuan. Tapi fakta sekarang banyak orang menamakan nama anaknya perempuan dengan Maisarah. Oke, itu satu. Yang kedua, nama Tolha. Tolha nama yang dipakai sekarang ini banyak orang memberi nama anak perempuannya dengan nama Tolha. Padahal Tolha itu nama laki-laki. Nama laki-laki. Ya. Nah, Safitri juga, Pak. Safitri, siapa? Pak. Safitri. Nah, nama perempuan tapi dipakai laki-laki, Pak. Laki-laki juga. Jadi Di kelas ini. ada yang nama Safitri di sini. Ada Pak, laki-laki Pak. Laki, ya. Ada Pak. Laki-laki tapi, Pak. Jadi yang jelas gini, perlu kita menselaraskan antara fakta terkini dengan fakta di saat itu, atau dikatakanlah di zaman Nabi. Ya, lah, yang mana yang harus didahulukan? Misalnya saya contohkan tadi, ada nama orang Maisarah, namanya perempuan. Ya, namanya perempuan. Kalau yang kita maksud Maisarah itu dalam konteks sekarang, pas betul memang nama Maisarah itu orang itu adalah perempuan, maka pola kata yang dipakai adalah pola kata perempuan. Ya. Subjek, saya ulangi, predikat kata kerja akan sesuai atau disesuaikan dengan subjeknya. Kalau ada Maisarah yang dimaksud ada perempuan sesuai dengan fakta yang ada nama Maisarah tapi ada nama perempuan. Maka dia harus pola-pola kata kerja perempuan. Misalnya Maisarah itu sedang masak nasi. Masak bahasa Arabnya tabaha yatbahu tabkhan. Tabaha yatbahu tabkhan. Tatbahu Maisaratu ar-ruzza misalnya. Tapi kalau yang dimaksud Maisarah itu adalah yang menjualkan dagangan Siti Khadijah, berarti Maisarah yang dimaksud adalah laki-laki. Kan gitu. Nah, faktalah yang akan menentukan kata kerja. Kalaupun faktanya adalah subjeknya itu laki-laki, tapi polanya pola perempuan, maka dihitung laki-laki. Jangan dihitung perempuan. Atau sebaliknya, faktanya perempuan tapi namanya nama laki-laki. Maka fakta itulah yang kita pakai. Fakta itulah yang akan mempengaruhi kata kerja. Ya. Nah ini. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena tidak sedikit teks-teks Arab, naskah-naskah Arab, an-nusus al-Arabiyah, lama fatahna al-kutub kutub al-turath, fawajadna hunaka al-kalimat al-ghariba indana. Kita akan temukan ketika kita buka buku-buku turas kalimat-kalimat yang asing bagi kita. Asingnya itu sebenarnya tidak asing, tapi karena keterbatasan kita terhadap pemahaman tentang sejarah, atau juga keterbatasan kita dalam mengetahui identitas nama-nama orang itu, khususnya pada nama-nama orang khususnya. Itu sering ditemukan terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, karena kita mengasumsikan ini adalah laki-laki, ternyata perempuan. Atau kita asumsikan ini perempuan, ternyata laki-laki. Sehingga ketika kita menyusun kata akan menjadi salah. Akan menjadi salah. Jangankan nama-nama orang, nama kata benda saja yang mustaq. Misalnya saya contohkan.
dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, mahasiswa itu bahasa Arabnya adalah talibun. Seorang mahasiswa talibun. Ya. Kalau 2 orang talibani. 3 orang jamak atau lebih tulabun. Itu mahasiswa. 1, 2 dan jamak. Kalau mahasiswi talibatun, 1 orang mahasiswa. 2 orang masih talibatani, 3 orang talibatun. Ya. Jika yang dimaksud adalah kedua-duanya, laki-laki dan perempuan, mahasiswa dan mahasiswi, jamak misalnya, maka kalimatnya yang perlu kita pakai adalah bukan tulab, bukan juga talibat, tapi adalah at-talabatu. At-talabatu. At-talabatu itu maknanya mahasiswa, mahasiswi. Artinya ada mahasiswa, juga ada mahasiswi. Contoh lain. Kata akhun, laki-laki. 1 orang, saudara. Saudara laki-laki. Ya. Akhun. Akhani, 2 saudara laki-laki. Ikhwanun. Itu jamak. Jadi saudara-saudara laki-laki. Perempuan, ukhtun. Ukhtani 2. Ya. Ukhtun, ukhtani. Apalagi jamaknya? Akhwat. Ikhwatun. Nah. Akhwatun. Nah, kedua-duanya kalau laki-laki dan perempuan itu adalah ikhwatun. Bukan akhwat, tapi ikhwatun. Polanya adalah pola perempuan. Ikhwatun ada tak marbuto. Tapi tidak mesti yang bertak marbuto itu bermakna perempuan. Ya, seperti contoh juga maisaratu, itu kan? Talhatu dan sebagainya, ukrimatu. Itu pakai tak marbuto, tidak mesti bermakna perempuan. Sama dengan kata ikhwatun. Ikhwatun itu bentuk jamak laki-laki dan perempuan. Artinya, ketika saya mengatakan wahai saudara-saudara yang ada di dalamnya laki-laki dan perempuan, saya menyebutlah ayyuhal ikhwah, al ikhwatu atau Maaf Pak, ikhwatun. kalau misalnya hanya 2 saja Pak, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, apakah tidak pakai musanna atau Ya. seperti apa formatnya Pak? Kalau dia laki-laki dan perempuan 2 orang, maka polanya pola laki-laki yang 2. Pola laki-laki yang 2. Kalau pola perempuan 2 orang kan, 1 orang kan ukhtun, ukhtani. Laki-laki akhun, ya, akhani. Cukup dengan akhwan, akhwani atau akhani dan seterusnya. Tinggal nanti pola-pola kalimat apa yang disesuaikan. Karena perempuan, laki-laki itu lebih unggul. Ya. Hatta 1000 orang, ya, 9.999 orang perempuan, 1 orang laki-laki, tetap dihitung jamak laki-laki. Ya. Tapi satu sisi keunggulan perempuan adalah ya ketika benda tersebut tidak berakal, maka dianggap perempuan. Kullu jam'in muannasun, kullu jam'in muannasun. Artinya setiap benda yang jamak yang tidak berakal maka dikategorikan perempuan. Ya, dikategorikan perempuan. Kalau ikhwani, Ikhwani saudara-saudara laki-lakiku. Nah, jamak dari akhun, akhani, ikhwanun. Ikhwani saudara-saudara laki-lakiku. Ustaz, Halo? kalau kullu jam'in muannatsun itu setiap yang jamak itu kan dikategorikan muannas saja. Ya. Kalau Lalu bendanya tidak berakal. Kalau untuk membedakan dia muannas muzakkarnya Ustaz seperti apa kan? Kalau yadun itu termasuk muannas atau muzakkar Ustaz? Yadun, ya. Yadun, kemudian uzunun dan lain sebagainya. Ya, ya. Pola-pola seperti yadun dan sebagainya itu acap kali pola benda-benda yang apa namanya, yang berpasangan itu sering dianggap perempuan, tapi tidak mesti, ya tidak mesti.
lihat struktur kalimat. Ya, lihat struktur kalimat. Kata yadun itu justru dalam banyak literasi itu dianggap laki-laki ketika dia disusun dalam bentuk kata-kata menjadi struktur kata, ya. Tapi kalau dia dalam bentuk yang berdiri tunggal yang menempel hanya adalah isim isyarah, itu biasa dianggap perempuan. Hadza yadun. Itu juga biasa disebut dengan hadhihi yadun. Karena ada yang mengatakan bahwa kalimat atau kata benda yang berpasangan itu dianggap perempuan. Termasuklah ya sepatu basah kan khidaun. Itu dianggap perempuan. Menjadilah hadhi khidaun. Ya. Tapi juga tidak mesti, kadang dalam struktur kata dia dipakai dalam pola yang laki-laki ketika dia disusun dalam kata-kata. Ya. Maksudnya yang ketika disusun dalam kata-kata itu adalah bahwa kalimat atau diksi kata itu dirangkaikan dalam kata-kata yang lain. Ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Maka dia kadang menjadi kata kerja yang laki-laki atau dianggap laki-laki. Nah itulah dinamisnya dalam bahasa Arab. Dinamis dalam bahasa Arab. Nah, tergantung sirat kalamnya. Ya, jangankan kalimat-kalimat seperti itu. Kata, saya ambil contoh lagi ya. Dalam bahasa Arab, jamak misalnya, saya ambilkan contoh jamak. Itu tidak bisa kita pastikan jamak itu hanya mengikuti satu pola saja. Misalnya contoh, nabiyun. Nabiyun itu, nabi. Ketika dijamak, ya, di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, satu sisi, di lain waktu, di lain ayat, Allah menggunakan kata jamak dari nabi itu adalah anbiya. Tapi di dalam ayat yang lain, Allah menggunakan dengan nabiyuna atau nabiyina kalau dalam bentuk yang pola yang mansub atau majrur. Contoh lah, misalnya saya ambilkan contoh kalimat, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya, surah An-Nisa ayat 69. Ketika Allah menurunkan ayat ini terkait dengan, kalau nggak salah, kisah sahabat yang bernama Tauban yang berpikir terus tentang Nabi, akhirnya badannya kurus bahkan sampai meninggal. Ya, bunyi ayatnya gini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan? Nah, itu jelas. Allah menggunakan dengan kata ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Jamak dari nabiyuna dibaca nabiyina karena posisinya posisi yang majrur. Majrur. Ma'an nabiyina. Majrurkan oleh kata ma'an nabiyina. An'amallahu faulaika alladziina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Minan, maaf, dengan majrur dengan huruf jar minan nabiyyin. Tapi dalam ayat yang lain Allah menggunakan dengan kata anbiya. Pola yang bukan jamak muzakkar tapi jamak taksir. Nabiyun, jamaknya al-anbiya. Ya. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan bahwa perubahan-perubahan itu tergantung sifat, pola kata, pola kalimat, pola struktur yang ada pada kata tersebut atau pada teks naskah tersebut. Ya. Luas, sangat luas. Kalau dikaji satu persatu memang agak ribet, tapi ini satu contoh saja. Saya selalu ambilkan contoh dari beberapa ayat atau hadis supaya paling tidak kita juga tahulah, oh ternyata Al-Quran ini luar biasa seperti ini dan sebagainya. Ya. Yang menarik lagi, kadang struktur kata itu yang saya katakan syirat kalimat, syirat kalam. Kalau kita tidak membaca kalimat sebelumnya,
kita juga tidak mengerti larinya kemana, arahnya kemana, apa maksud tujuan dari kalimat tersebut. Ya. Karena seringkali kalimat-kalimat itu tidak disebutkan subjeknya langsung. Ya. Misalnya sambil contoh surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Itu subjeknya disebutkan. Allah sebagai subjek pelaku yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW itu tidak disebutkan. Langsung saja kalimat itu Subhanalladzi asra, Maha Suci. Ya. Nah, lalu kemudian orang menerjemahkan yang Maha Suci itu siapa? Ya pasti Allah. Ya. Kata dari Maha Suci itu dalam posisi dia sebagai pelaku, sebagai subjek. Ya. Tidak perlu dimunculkan dengan Allahnya, dengan kata Allahnya, tapi cukup dengan karakter sifat dari Allahnya itu, ya, atau dengan pola-pola yang tidak mesti dengan pola yang katakanlah kata benda, cukup dengan bahkan dengan ungkapan apa namanya, seperti kata subhanalladzi ya. Itu sudah menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah Allah, karena sifat yang disandang dengan kata subhana itu pasti Allah. Dan Boleh tanya, Pak? Ya, boleh, silakan. Berkaitan dengan jamak tadi kan saya penasaran dengan kata ruh, Pak, di dalam Al-Qur'an, Ustaz. Jadi banyak orang yang membuat jamak dari ruh itu kan arwah gitu ya, arwah. Ya, ya. Tapi Ya, ya. saya belum menemukan di Al-Qur'an itu jamaknya gitu kan, yang disebutkan di Al-Qur'an ruh itu dalam bentuk jamak. Tapi kira-kira secara gramatikal bahasa Arab benarkah itu ruh itu arwah gitu? Atau mungkin bisa enggak ruh itu punya akar kata dianggap sama dengan rehun itu? Apakah ada kemiripan akar katanya di antara dua kata itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, saya coba dari dulu, mengutip dari Membumikan Al-Quran dari kitabnya Profesor Bersyihab. Ketika beliau menjelaskan tentang kata qara'ah. Saya yang kedua dulu ya, saya bahas yang kedua dulu. Kata qara'ah. Apakah kata ruh itu awal bisa dikatakan akar dari kata rahaya ruhu atau apa tadi maksudnya? Rehun, Ustaz. Rehun. Rehun. Ya, rehun ya udara ya. Atau juga asal dari kata rahaya ruhu artinya pergi. Pergi itu disebut dengan rehun, menjadi kata rehun dari kata rahaya ruhu, karena dia pergi miris, tidak memberi bekas. Maka suruh orang Arab itu biasanya orang Arab itu ruh pergi, itu pasti dia marah kadang karena tidak ada bekas gitu. Oke, apakah sama seperti itu? Saya ingin mengutip dari Membumikan Al-Quran, kalau tidak salah kitabnya Prof. Bersyihab, ketika beliau menjelaskan tentang kata qara'a yaqra'u, ya, bahwa sesungguhnya ada pergantian huruf yang susunan hurufnya saja yang berubah, tapi tidak berganti huruf. Saya ulangi, perubahan posisi huruf tapi tanpa mengubah hurufnya, itu mengandung makna-makna tersendiri. Kata qara'ah itu artinya membaca. Qara'ah membaca. Tapi kalau di qara'ah, qafra, hamzah, itu akan berbeda dengan kata aqara, hamzah, qafra. Qara artinya membaca, aqara itu artinya menegaskan, menekankan, dan lain sebagainya. Banyak pola. Maka makna itu tetap memiliki makna masing-masing, tapi akan ada hubungan. Maka hubungannya dalam perspektif bahasa atau dalam disebut dengan biasa filsafat bahasa, yang Prof. Bersyihab mengutip tentang itu juga, bahwa
membaca itu tidak hanya sekedar membaca, ya, tapi harus ada takkidnya, penguatan penegasannya, ya. Maka kemudian ketika Al-Quran diturunkan dengan diawali dengan surah Iqra itu tidak utlu, tala yatlu, tidak utlu, sama maknanya baca juga. Karena kata qara itu ada kandungan makna aqarra. Hurufnya sama, hanya beda posisi. Susunan hurufnya sama. Saya ulangi, tidak ada satupun perubahan huruf, hanya berbeda posisi huruf saja. Ya. Nah, kemudian pertanyaan, kaitkan dengan pertanyaan tadi, apakah ada akar kata yang sama? Akar katanya tidak sama, tapi akan memiliki kolerasi antara kata tadi ruh dengan kata rihun. Tapi tidak akan bisa disamakan. Tapi ada kolerasinya. Ya, ada kolerasinya. Kalau saya mencoba mengadopsi menggunakan istilah terminologi atau gaya berpikirnya Pak Guru Syihab, mungkin saya akan mengatakan bahwa ruh itu dia akan, kalau kita karakteristikkan seperti rihun, udara, ya bagaimana seperti udara yang kita rasakan. Sepintas langsung hilang saja gitu. Jadi ada kolerasinya, tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini akar dari kata ini. Tidak bisa. Saya contohkan lagi. Nanti sebelum saya jawab tentang kata ruh. Ya, kemudian ada jamak arwah. Saya contohkan. Di dalam firman Allah, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata ar-rijalu itu jamak dari kata rajulun. Jamaknya rijalun. Itu artinya laki-laki, pria. Tapi ada susunan kata yang mirip, yang sama hurufnya, tapi beda bacaannya. Rijlun. Jamaknya arjul. Arjulun. Ya, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 8, apa bunyinya gini. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ya, ila al-ka'bain. Itu kaki. Dengan rijal beda. Laki. Nah, pertanyaannya, apakah dia dalam satu akar kata? Jawabannya tidak. Tapi apakah ada kolerasi? Iya. Nah, kolerasinya adalah rijal itu, kenapa ayat itu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Saya tidak mengajarkan tafsir ini, tapi saya ingin mengajak, ini loh retorika bahasa Arab yang luar biasa indahnya. Ya. Sekalian Ustaz. Sekalian dengan tafsirnya. Ampun. Nah, kata ar-rijalu, ya, jamak dari rajulun, laki-laki. Kenapa laki-laki lebih unggul? Maka sebagian pemikir kontemporer seperti misalnya Nukaib, ya, Muhammad Nukaib, Atas itu, dan bahkan mantan wakil menteri agama dulu, siapa nama? Profesor yang imam Masjid Istiqlal sekarang? Nasaruddin Umar. Memaknai kata rijal itu dengan kata kaki. Tapi kaki bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk mobilisasi. Karena kaki itu adalah mobilisasi orang untuk beraktivitas. Semakin kuat mobilisasi dia, maka semakin berpotensi dia untuk unggul. Sedikit saya cerita, ketika saya S3 dulu, saya berdebat dengan salah guru dosen saya, Profesor Dr. Nina, beliau S2, S3-nya, kalau nggak salah Amerika. Pemikirannya agak liberal. Ya. Saya agak berdebat dengan dia, karena dia mengutip argumentasi dari Nasaruddin Umar sama Nukaib, termasuklah siapa lagi? Atas itu. Saya gini, dia katakan bahwa siapa saja boleh menjadi pemimpin. Jangankan memimpin sebuah bangsa negara, RT, RW,
wanita itu juga boleh menjadi imam masjid. Bayangkan dia ngomong seperti itu. Yang diadopsi juga, dia mengadopsi juga dari seorang wanita Amerika yang bernama Fatimah Wadud ya. Fatimah Wadud ya. Aminah Wadud, Fatimah Wadud ya. Ya, yang bahkan dia melakukan itu jadi imam. Aminah Wadud, Pak. Aminah Wadud, ya, dia menjadi imam bahkan. Argumentasinya adalah dia mengatakan ayat itu bukan bicara tentang feminisme, bukan bicara tentang feminisme, ya, male atau female. Tapi ayat itu lebih menitik tekankan pada aspek makna majas, artinya mobilisasi, bukan kodrati. Nah, dibilang. Ya, artinya yang dimaksud kuat ar-rijal qawwamun 'alan nisa itu adalah orang yang punya mobilisasi yang tinggi, dia berpotensi menjadi pemimpin. Silakan mau jadi imam masjid pun boleh, walaupun dia wanita. Nah, saya bantah waktu itu. Sampai saya dapat nilai, kalau S3 itu 80 itu B. B kurus itu, B kurus. Tapi karena dosennya tim teaching, akhirnya dosen yang satu lagi memberi nilai saya sempurna 100. Jadi 180 jadi 180 bagi 2 90, jadi dapat A kurus. Dapat A kurus ya. Karena saya jawab gini ya, dia marah dengan saya. Mohon maaf Bu, saya bilang. Kalau yang dimaksud ibu itu bukanlah feminim, bukan kodrati, tapi itu adalah profesi, maka ayat itu tidaklah layak mengkonversikannya atau mengkomparatifkannya antara ar-rijal dengan nisa. Pertanyaan saya, nisa itu kodrati atau profesi? Nisa itu kan kodrati, kelamin. Kan tak masuk akal kalau kemudian profesi ditandingkan dengan kelamin. Seharusnya kelamin dengan kelamin. Sehingga ayat itu, ar-rijal itu bukanlah profesi, tapi kelamin. Kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Artinya, pria itu lebih mengkomparatifkannya, membandingkannya, bandingkan yang sama. Misalnya dodol durian dibandingkan dodol Garut, mana yang lebih enak? Sama-sama dodolnya kan? Nah, kan gitu. Nah, itu dia marah dengan saya. Nah, saya ingin katakan gini, bahwa akar kata itu pasti berbeda, tapi ada hubungan. Kata ar-rijal dengan rijlun kaki, dengan rajulun laki-laki, itu juga memiliki hubungan. Teman, hubungan itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Ya, harus ditakwil, ditafsir. Ya. Ditakwil atau ditafsir. Karena kalau dia dimaknai secara tekstual, lalu kemudian dikolerasikan dengan kata yang berikutnya atau kata yang lainnya, maka tidak akan pernah ketemu. Tapi kalau dikiaskan, ditakwilkan, ditafsirkan, maka akan ketemu dia. Akan ketemu. Tapi tidak bisa dikatakan dalam satu akar kata. Oke, yang kedua, acap kali, seringkali orang ketika ada orang meninggal, banyak meninggal itu dengan bacaan arwah. Arwahana, wajasadana, dan sebagainya. Ruahan. Nah, ruahan akhirnya itu kan. Tahlil, tahlilan, kan gitu. Nah, jadi kata ruh, ya, yang pertama, ruh ini dalam perspektif Al-Quran, tidak hanya dimaknai ruh yang ada pada jasad manusia. Ketika manusia berpisah dari ruhnya, maka disebutlah dia meninggal. Tapi ruhnya tidak mati, terpisah saja dari jasad. Ya, dalam satu sisi itu disebut ruh yang ada yang melekat pada diri manusia, sehingga bisa bernapas, makan, minum, dan beraktivitas. Tapi juga dalam perspektif Al-Quran, ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Oke, kita tidak bicara ruh dalam perspektif malaikat Jibril. Bahwa ruh yang disebutkan dalam Al-Quran, saya juga karena keterbatasan ilmu saya belum menemukan, atau wallahu alam ada atau tidak, tapi saya belum pernah menemukan dalam Al-Quran kata ruh itu dalam bentuk yang jamak. Ya. Mungkin keterbatasan ilmu saya,
keterbatasan saya belum begitu mengkaji Al-Quran, ya lebih dalam. Tapi ada kata ruh dengan bentuk jamak arwah itu ada dalam hadis. Ada. Ya. Nah, kemudian istilah ini dipakailah oleh saat sekarang ini orang-orang ketika banyak orang meninggal dengan ida arwahi, sebutnya satu-satu dan sebagainya. Karena memang ruh tersebut mengalami proses jamak. Artinya kata ruh itu juga punya bentuk jamaknya. Jangankan ruh, ma'un itu juga bisa dijamakkan. Walaupun kata ma' itu sudah jamak. Karena isim yang tidak terbatas. Ya. Ma'un kemudian disebutlah dalam bahasa yang kemudian ngetren dalam bahasa Soqiyahnya itu miyahun. Memang jamak ma'un adalah miyah. Kan gitu. Ruh juga, tapi kaitannya dengan ruh ini sama juga dengan hadis dengan alma, ya. Kalau dilihat dalam kajian Al-Qur'an, ruh misalnya, itu saya belum menemukan, tapi dalam hadis pernah saya baca. Saya cuma lupa, nanti saya coba akan lacak lagi, cari lagi. Itu ada kata ruh. Ya, kata ruh. Yang kemudian dipakai dalam konteks sekarang ketika orang membacakan, mendoakan banyak saudara-saudara yang sudah meninggal dengan pola yang arwah, dengan pola jamak dari kata ruh sendiri. Nah, yang menjadi masalah bukan kata ruh yang kemudian dijamak menjadi arwah, tapi yang banyak orang keliru, ruhun itu tidak dalam konteks yang berubah identitas. Ruhun kalau perempuan menjadi ruhatun. Ada orang berdoa ketika yang meninggal perempuan dibaca wa ila ruhatun ila wa ila ruhiyati ila wa ila ruhati, siapa namanya disebut itu ruhati. Ruhun itu konsisten, tidak mengalami perubahan pola muzakkar atau musanna, laki-laki atau perempuan. Karena sama dengan kata air, maun, tidak boleh jadi maun jadi ma'atun misalnya. Tak boleh, tak bisa. Gitu. Nah, itu yang Ustaz, kalau ruhani itu apakah bahasa Arab atau kayak diarabkan aja? Sebenarnya dalam bahasa Arab ada enggak ruhani itu? Kan jasmani rohani. Oh ada ya? Ya ada. Di dalam kitab Ilmul Quran An-Nafsi karangan Muhammad Ar-Ramdhani, saya punya kitabnya, ketika beliau menceritakan tentang psikologi Al-Quran. Psikologi Al-Quran lebih membahas pada bagaimana Al-Quran menelisik, memandang karakter manusia. Itu luar biasa kitabnya. Beliau berarti ruhani itu akarnya ruh juga gitu kali Ustaz? Iya ruh, ruhaniyun, gitu. Ruhani. Nah, dia lebih pada pola yang menjadi pola sifat. Ruhun itu dijadikan pola sifat. Kata ruh, kata benda yang abstrak, itu kemudian dijadikan menjadi pola benda yang atau menjadi sifat. Ruhaniyun, ruhun, ruhaniyun, ya itu ya nisbah, nunnya dipakailah, diistilahkan. Sebenarnya bukan nun wiqayah, tapi bisa dikatakan wiqayah. Jadi hanya dalam pola-pola yang kalau dalam bahasa Arab itu apa, ilmu arut ya, arut. Dia untuk memperindah saja, apa istilah bahasa Indonesia, ya supaya indah lah. Ya, kemudian menjelma menjadi kata ruhaniyun, ruhaniyah. Itu menjadi pola kata sifat. Artinya ruh yang tadi makna ruh yang kita sendiri tidak tahu seperti apa ruh. Karena Allah sendiri sudah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ya, qulir ruhu min amri. Ketika mereka bertanya tentang ruh, maka katakan bahwa ruh itu dari Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tapi kemudian ruh ini disifati atau diberilah identitas sifat, menjadilah karakter atau sifat, menjadilah rohania. Rohania artinya dia ingin bicara tentang bahwa manusia itu memiliki unsur-unsur kesifatan yang halus gitu, yang halus, yang sensitif, yang abstrak. Maka kemudian dinisbahkan dengan kata ruhaniyah, ya, kejiwaan, yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia dimaknai dengan kejiwaan. Rohaniah itu dimaknai dengan kejiwaan. Kejiwaan itu sebenarnya ingin menisbahkan tentang karakter manusia. Karakter manusia itu sebenarnya
adalah berawal dari jiwa dia, yaitu ruh tadi. Ini karakter itu adalah cerminan dari ruh, yang hakikatnya ruh itu adalah semua sama, ya. Kalau kita merujuk pada firman Allah surah Al-A'raf ayat 172 ya, 79 172 yang bunyinya gini. Apa kata Allah itu? Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zurriyatin. Nah, itu kan bunyinya kan gitu kan? Yang di ayat itu bunyinya gini, penghujung di ayat itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna itu bukan dalam konteks alam dunia, tapi itu dalam alam ruh, alam ruh ya, alam di mana ketika itu ruh diminta penyaksian kepada Allah bahwa alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab qalu. Nah, bentuk jamak kan? Qalu. Maka kemudian itu yang menjadi dasar juga akhirnya orang mengatakan ruh itu punya pola jamak, ya, jadi arwah. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya jawabannya. Yang jelas bahwa sesungguhnya indahnya bahasa Arab itu di situ. Kita bermain di kotak-katik, di kata saja sudah wallah luar biasa. Syukran, belum Ustaz. struktur. Ada lagi yang lain mau tanya? Ustaz, kalau irmiriyah itu maknanya apa, Ustaz? Apa? Irmiriyah dari kata-kata Roma irmi. Irmiriyah. Irmiria. Dapat dari mana itu kalimat itu? Itu kalau kata kawan saya itu buang Lama Yarmi angin. itu kan melontar. Ya. Kata kawan aneh itu buang angin katanya. Betul nggak, Ustaz? Irmiriyah. Apa dibilang? Kata kawan saya itu buang angin, Ustaz. Roma Buang angin. Yarmi. Ya. Bahasa Inggrisnya Iya. break wine. Angin. Kalau buang angin kentut itu fusa atau turat. Fusa itu yang tak berbunyi. Turat itu berbunyi. Tidak dengan istilah riminiah kayak itu maksudnya tadi ya. Nah, kalau riminiah pun struktur juga keliru. Kalau yang dimaksud itu fi'il amar, yaitu atau dalam pola yang mudhaf, ramyul miyah kan itu. Ramyul riyah, ramyul riyah, rama yarmi, ramyul miyah. Tapi kalau polanya pola amar, irmil miyah, ya berarti lontarlah angin itu. Kan gitu mungkin maksudnya. Tapi saya tidak tahu teks itu ditemukan dalam bentuk seperti apa, di kalimat apa, dalam tema apa. Karena teks-teks atau struktur kata itu juga perlu dilihat dalam kajian apa dia. Nah, ini menarik juga yang perlu saya bahas, bahwa penggunaan kosakata itu juga disesuaikan dengan tema besar apa yang akan dibicarakan. Nah, saya contohkan saja bahwa ketika satu kata itu dilihat dalam sudut pandang satu ilmu, itu akan berbeda maknanya ketika dilihat di sudut pandang ilmu yang lain. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Kata an-nazar itu atau melihat, ya, nazara yanzuru, ya, nazaran melihat. Itu kata nazar itu jika digunakan dalam perspektif kajian ilmiah, sebuah tulisan ilmiah, katakan tesis, skripsi, tesis ataupun disertasi, ya, kemudian ketika dia dikonversi atau ditambah dengan ya nisbah, ya sifat, nazarun, ya, atau nazara yanzuru, nazaran, menjadilah nazariyatun, ada ya nisbah di situ, menjadi nazariyatun. Kalau diterjemahkan sama maknanya penglihatan. Tapi dalam perspektif keilmuan, nazariyatun tidak lagi diartikan penglihatan, tapi dia artikan dengan teori. Nah, diartikan dengan teori. Tidak bisa diartikan dengan penglihatan. Ya, diartikan dengan teori. Namun tidak akan jauh berbeda kalau dilihat didalami makna yang disebut dengan penglihatan dengan teori itu. Karena teori itu adalah hasil dari penglihatan yang mendalam. Penglihatan yang mendalam. Nah, itu satu kata saja. Ya.
Nah, pilihan katanya, kata nazara itu banyak lagi yang bermakna melihat. Persamaan kata muradif dari kata melihat itu. Ada nazara, ada ra'a, ada lahawa, ada lamaha, ada basara, banyak. Ya, kata nazara melihat, ra'a juga melihat. Apa perbedaan nazara dengan ra'a? Oh, sangat berbeda. Apabila berbeda dengan basara, beda lagi. Basara melihat lebih pada aspek mata nurani, hati batin. Nazara melihat begitu saja. Lalu kemudian kata ra'a melihat sambil berpikir. Lamaha melihat sambil merenung dan sebagainya. Lahawa melihat sambil mencermati. Beda, ya, berbeda. Ya. Mendengar saja dalam bahasa Arab banyak muradifnya, banyak persamaan katanya. Ya. Sami'a mendengar, ya, mendengar. Tapi juga bisa dengan pola kalimat yang lain. Sagha juga mendengar, dan seterusnya. Banyak. Nah, tinggal ini perlu, saya punya buku, bukan punya filenya, saya lupa filenya itu. Kemarin mau saya copy dari kiriman kawan, bagus. Kitab yang membahas atau katakanlah kosakata yang membahas tentang detail kosakata itu, makna ini macam-macam. Itu ada di kitab itu. Nanti saya coba cari, kalau ada nanti saya kirimkan filenya, bisa di copy atau bisa di print, itu bagus. Kalau tidak salah sampai hampir 800-700 halaman. Bagus kitab. Nanti saya cek lagi. Mana saya nyimpan, lupa saya nyimpan itu di mana. Itu bagus. Ya. Baik, itu ada lagi. Ya. Silakan. Mengenai RPS yang Ustaz sampaikan kemarin itu kan ada kitab apa itu, Minhajut Tarbiyah fit Tasawwuril Islami itu San. Ya, ya. Itu bagaimana San? Jadi gini, Mulyono kan dekat rumah sini nih. Mungkin boleh kalau bisa besok main ke kampus, kitab itu ada di kampus. Iya San. Nanti boleh di copy, di copy ya, di copy. Nanti dibagikan kawan-kawan. Nanti kita kaji itu tentang pendidikan tapi ditulis dengan bahasa Arab. Karangan Profesor Ali Madkur. Dulu waktu ngarangnya beliau masih doktor, sekarang sudah ustadz. Ya, ustadz atau profesor. Dalam bahasa Arab ustadz itu disebut dengan profesor. Jadi kalau kalian manggil saya ustadz, berarti kalian mendoakan saya profesor, mudah-mudahan cepat profesor, amin. Amin. Ada Pak Amin juga di sini, Pak. Ada Pak Amin juga, amin. Jadi lebih afdol doanya. Ada Pak Amin yang lebih afdal mengaminkan, dan kawan-kawan yang lain juga mengaminkan, ikut amin semua ada. Amin, aman, dan amniah, insyaallah. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, cukupkan sampai sini dulu ya. Kayaknya kawan-kawan udah mulai ngantuk nih San. Iya. Mungkin yang lain kalau tidak ada, kita cukupkan. Tapi kalaupun masih ada, kita bahas. Ya, intinya ginilah, intinya bahwa ini kan kita kan di S2 ya. S2 itu memang lebih banyak bermain di narasi berpikir. Bermain di bagaimana cara kita memikirkan satu kata terkait dengan bahasa Arab nih, dengan bahasa satu kata yang itu kemudian kita bisa mengembangkan kata itu. Kita tidak terkaku dengan satu makna saja, satu kata saja, tapi kita bisa mengembangkannya. Itu kan menjadi indah. Itu menjadi indah. Apalagi itu saya katakan, saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya di S1 juga, teman-teman dosen, saya katakan ketika kita sudah berani kuliah S1 apalagi sampai S2, S3, maka kita sudah dengan segala konsekuensi menguasai minimal bahasa asing. 2. Mau Arab Inggris kah, Arab Prancis kah, pokoknya 2 bahasa asing. Nah, less more ya nih. We can speak English and Arabic, itulah paling tidak. Pak Amin tuh tahu itu bahasa Inggris hebat Pak Amin. Bahasa Arab juga Pak Amin tuh hebat.
Kalau saya bisa a little bit of English ya. Walaupun pengalaman pertama saya ngajar bahasa Inggris, the first experience in teaching is English. I teach English. Wis. Itu saja. Nah, kenapa? Karena saya mencoba mempelajari dua bahasa ini. Saya belum mengkonversikan dari bahasa atau mengkooperasikan dengan bahasa yang lain. Memang dua bahasa ini hampir mirip, banyak samanya. Tapi sangat indah bahasa Arab, tak ada lawannya. Tapi ada kesamaan. Saya contohkan ini. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan to infinitive atau an masdariyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan to infinitive. Misalnya bahasa Inggris itu bunyinya gini. I want to learn English. I want to learn English. Saya ingin belajar bahasa Inggris. To-nya itu to infinitive dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan an masdariyah. An, pakai an. Contohnya tadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Arab, uridu an ata'allama lughatal arabiyyah. Lughatal arabiyyati. Ya. Saya ulangi, uridu an ata'allama lughatal arabiyyata. Sifat mausuf ya. Saya ingin belajar bahasa Arab. Itu pakai an. Disebut dalam bahasa Arab an masdariyah. Dalam bahasa Inggris to infinite. Bisa enggak dikonversikan ke bola yang lain, pola lain? Bisa dalam bahasa Inggris, boleh bisa. To menjadi wanna. Tambah na. I wanna. Tidak lagi I wanna to learn, tapi langsung I wanna learn. Dalam bahasa Arab ada uridu an ata'allam menjadi uridu ta'allamal lughah. Nah, gitu. Ya, mirip. Nah, maka sayang kalau misalnya kawan-kawan sudah punya kemampuan bahasa Inggris, kalau tidak belajar bahasa Arab sayang, karena akan lebih mudah dia belajar bahasa Arab karena dia sudah tahu bahasa Inggris. Atau sebaliknya, kawan-kawan bisa punya basic bahasa Arab, sayang tidak belajar bahasa Inggris karena ada kesamaan, banyak kesamaan. Bahkan dalam bahasa Arab, saya ulangi, dalam bahasa Inggris, tenses itu ada 16 tenses ya. Saya sampai sekarang masih hafal, pola aktif dan pasif hafal saya. Mulai dari present tense, present continuous, present perfect continuous, past tense, past continuous, past perfect continuous, past continuous present, dan past continuous, past perfect continuous, past future continuous, future perfect continuous. Hafal semua itu saya. Bahasa Arab ingat sedikit. Bahasa Arab ternyata menurut Tamam Hasan dalam kitabnya, kata waktu kan kita kenal kalau dalam kitab-kitab sederhana itu hanya 3 waktu saja, sedang, akan, telah. Bahkan dibagi 2, sedang dan akan pola mudhari, telah fi'il madhi. Ternyata ya, menurut Tamam Hasan bahasa Arab sama persis dengan bahasa Inggris, ada 16 tenses. Sekarang saya contohkan gini. Ini pola mana? Coba terjemahkan dalam bahasa Arab. Misalnya gini, saya ingin menceritakan suatu ketika Rasul bersabda. Bahasa Arabnya apa? Ketika Rasulullah berkata, nah gitu. Berarti kan ketikan dulu. Ketika Rasulullah sedang berkata, kan telah tapi saya cerita sedang. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah gitu. Kalimat telahnya mana? Itu qala itu kan fi'il madhi. Sedangnya mana? Nah, yang benar adalah kana sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kana telah, yaqulu sedang saya cerita. Bahwa saat itu beliau sedang, kan gitu. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'a ashabi di masjid. Misalnya gitu kan, saya cerita ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya, ja'a malakun, atau ja'a Jibril. Nah, seperti itu. Itu ternyata dalam bahasa Arab juga ada, sama mirip persis dengan bahasa Inggris, ada 16 tenses. Itu menurut Tamam Hasan. Nah, dalam kitabnya. Nah, saya lupa kitabnya, nanti saya coba cek lagi, cari lagi kitab. Itu disebutkan seperti itu. Luar biasa.
Nah, cuman karena kita ini juga pelajar formula, termasuk saya perlu belajar lagi bahwa saya baru tahu akar-akarnya saja, kulit-kulitnya saja, belum mendalam. Ya, maka saya tidak gemetar juga ngajar kalian, ya, apalagi pernah mondok Pak Amin, ada yang pernah Timur Tengah, siapa Pak Ustadz, Pak apa nih, saya ada yang Timur Tengah juga katanya kan, Mesir kah, alumni Mesir ya, ada kelas ini katanya. Pak Uyung juga nih, Pak Uyung ini hebat bahasa Arab, diam ya Pak Uyung. Jago. Pak Uyung jago Pak bahasa Arab ini. Jago. Pak Musleh Pak tadi itu kan alumni pondok juga, Pak luar Musleh, biasa. Saya dua bahasa asing, Pak. Bahasa Madura sama bahasa Singkawang, alhamdulillah dah. Masya Allah. Oke, itu dulu ya, cukup ya. Baik Pak. Ya, syukur Ustaz. Syukuran semua, mohon maaf lahir batin ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita lanjut pada pertemuan berikut. Dan saya minta Bang Mulyono nanti ya, Mulyono, Insyaallah Ustaz. besok atau lusa. Besok jam berapa Ustaz? WA lo, saya jam 9 lah. Atau jam 10, pokoknya WA aja dulu. Nanti saya berikan bukunya di copy, nanti kita kaji itu. Karena bukunya bagus, bahasanya juga sederhana, tidak berat. Tapi muatan isi buku itu secara global bicara tentang pendidikan agama Islam. Karena S2 kawan-kawan ini kan di PAI kan, bukan pendidikan bahasa Arab. Mohon doanya, kita lagi usaha untuk buka S2 bahasa Arab. S2 bahasa Arab. Amin. Kawan-kawan nanti yang mau lanjut ke lanjut, Amin. jadi double degree-nya S2-nya PAI dan ngambil lagi bahasa Arab, ya S2-nya bahasa Arab. Banyak yang double degree. Bahkan ada yang doktor, satu dokternya di Indonesia, satu lagi di Sudan atau di mana. Nah, silakan. Yang penting fulusnya. Fulus dan waktu. Fulus banyak. Kulusain lulus. Ayo. Kata bahasa Wajuk bilang bil fulus mulus. Tak andik fulus mampus. Laisal mal kulusain gagal. Oke lah ya. Makasih banyak, syukron Bang Uyung semuanya. Semua ada semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong tolong didokumentasikan. Didokumentasikan foto kirim saya. Ya. Foto kirim saya. Sudah Terima direkam kasih, sama Bang Hadid. Oke, insyaallah. Kita tutup pertemuan ini dengan baca doa kafaratul majalis. Subhanallah bihamdika. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ada waktu silakan mampir main-main ke rumah, silakan ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya, insyaallah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tinggal ya. I love you all. Thank you very much. Syukran. I love you too.